Bagaimana menurut? Selamat sore Bang Erdelau. Mohon maaf ya jika selama ini juga mungkin saya bagian yang agak kesal dengan abang. Saya langsung aja ya. Namanya manusia ya begitu. Tapi saya melihat ini bagian daripada bersih-bersih kok. Jadi memang akan mulai terfollow up nih satu persatu untuk lebih jernih lagi dan lebih baik dan lebih benar lagi nih. Dan saya prihatin terhadap Bang RD dalam konteks tadi sudah sangat terbuka menyampaikan ya bahwa selama ini perjalanannya seperti itu. Saya mendukung Bang Erdelau untuk mencari namanya keadilan untuk dirinya ya, itu adalah manusiawi. Dan tentu saja ini koreksi bagi kita semua Bang Jos, kalau saya. Koreksi bagi kita semua, termasuk saya juga kok. Koreksi bagi kita semua. Jadi bukan lagi saatnya kita harus mencari keburukan sebenarnya ya. Saya sepakat dengan Mbak Miss Julip. Soal ini kan sebenarnya soal kemanusiaan. Pertama, saya dulu juga bicara soal Tenovi ini karena saya merasa diri saya tidak mampu untuk seperti Tenovi. Terlebih lagi para donatur kan semangat dan spirit kita ke sana, kemanusiaan kan. Mas Agus juga nggak ada kok netizen yang jengkel yang tidak yang misalnya jengkel Mas Agus itu nggak ada. Karena kasih sayangnya netizen itu maka muncullah namanya typing atau bicara-bicara yang tidak bagus. Kenapa? Karena kesal Bang. Bahkan sebenarnya Bang, yang namanya kita typing yang tidak bagus itu perjuangan berat loh itu. Kadang kita pencet huruf A itu jadi huruf B. Karena kesal, makanya saya salah satu yang menyatakan dulu untuk Mas Agus coba diem, nggak usah banyak geran gitu loh. Karena jangan sampai ada hal-hal yang malah memperkeruh situasi dan suasana. Tetapi apapun ceritanya akan terbongkar Bang. Akan nampak, akan kelihatan mana yang betul-betul itu niatnya tulus dengan tidak. Itu aja. Dilanjut dulu Bang. Menarik ini permainan ya. Dilanjutkan. Oke, makasih banyak Bung Mimbar, itu pembukaan yang luar biasa ya sebelum Mbak Miss ya, yang paling dalam melawan argumentasi lawan ya. Tapi jangan sampai sekarang ada musim rekaman semuanya bocor. Tapi saya nggak senora itu karena saya seorang advokat yang tahu aturan hukum. Tidak mau saya ya. Satupun yang saya miliki secara faktual, secara bukti tentang Pak Pratiwi Novianti nggak ada yang saya publis, nggak ada yang saya liatin ke publik, nggak ada. Cuman kalau seandainya apa yang saya miliki ya saya bongkar semuanya ke publik dengan mempertaruhkan nama baik saya dan harga diri saya, kenapa tidak? Ya, saya pun bisa membongkar seperti itu. Tapi saya pikir mudah-mudahan Bang Paratabas tidak berlanjut membuat sesuatu kekonyolan kepada saya, karena kalau sampai kesabaran saya habis Bang Jos ya, dengan cara apa yang lebih elegan saya pun bisa melakukan hal yang sama. Terima kasih. Oke, makasih. Ini tapi banyak orang bersuara untuk bongkar aja, tetapi yang clue-cluenya aja sudah dibuka tadi tuh. Jadi intinya apapun itu ya rekan, kita udah terang bahwa siapa akar dan otak di balik tuduhan narkoboi. Oke. Oma. Selamat sore. Bang Mimbar, Bang Erdelau semua ya di sini. Oma mantap tuh buat Bang Erdelau. Dia itu dulu dibikin pelor, dikorbankan. Ada juga teman yang mengorbankan temannya sendiri. Tapi alhamdulillah Tuhan masih sayang. Segera istilahnya lah lebih sayang karena kebenaran tidak akan salah jalan. Erdelau ditarik dari sana, tidak masuk ke pusaran yang membuat ribet. Makanya Oma selalu pesan lah buat netizen, kita harus pintar-pintar menyimak mana yang baik dan mana yang enggak, jangan langsung ditelan pula. Sekarang kan kebenarannya sudah terbuka. Mungkin Erdelau juga itu dia mau membongkar tuh istilahnya gini, semut aja kalau diinjak bisa gigit. Kalau dia rekan sejawat, bisa dibilang sahabat, bisa ditenggelamkan juga. Orang bisa melihat orang semacam apa, teman semacam apa yang bisa mengorbankan temannya sendiri. Itu aja, Bang Jos. Jadi dunia ini ternyata ada ya, di alam nyatanya ada. Kalau semangat Erdelau, berjuang demi kebenaran. Amin. Oke,
miss dulu baru Bung Mimbar nih. Intinya kalau rekaman saya record salah di room saya. Saya Oke, sekarang saya akan ini menurut aku buat Bang Andy Lau itu buat pelajaran gitu loh. betul. Dunia pengacara, dunia politik itu sama. Mana lawan, mana teman tuh susah untuk membedakan. Gitu loh. Lu ditarik ke dunia ini, belum tentu orang yang narik kamu itu baik buat kalian, gitu loh. Kayak contoh saya tuh mau ditarik ke dunia politik ini, dunia ini. Yang menarik saya tuh belum tentu. Contoh Bang RD ya, saya itu digosipin, katanya saya punya kasus utang piutang, digosipin ini. Itu kan cuma omongan orang, tapi buktinya kan nggak ada. Makanya kadang-kadang Bang RD ya, orang kan tinggal ngomong Bang RD ya, ngomong tapi kalau nggak ada bukti kan sama aja. Gitu loh. Saya tuh dibilangin, saya ini pernah masuk penjara, saya ini pernah ini. Itu kan bener-bener di sosial media tuh ngeri banget loh Bang RD. Saya tuh diserang habis-habisan, diserang ini, tapi buktinya nggak ada. Itu kan cuma omongan orang. Tapi sebagian orang tuh akan percaya dengan narasi orang itu. Kan tujuannya Bang RD Lau kan dapat informasi dari ini kan untuk menghancurkan Mbak Nopi ini, ya kan? Tujuannya kan dari awal di situ, gitu loh. Ini terjadi sama saya Bang RD ya. Saya itu bagaimana saya dibilang saya ini kek yang buruk-buruk loh. Tapi kenyataannya saya tidak ada di situ, gitu loh. Kan makanya saya bilang mana buktinya. Kan kadang-kadang saya gini, saya tidak pernah ngeladenin karena apa? Saya tidak ada di situ, gitu loh. Saya tidak perlu membuktikan, makanya saya diam. Saya ini contoh makanya Nopi kan diam aja karena apa? Karena dia tidak ada di situ. Tapi kan Nopi kan untuk membuktikan kayak tes rambut, tes narkoba kayak gitu kan dia. Kalau saya enggak, diam aja. Menurut saya akan membungkam orang seluruh Indonesia itu percuma, gitu loh. Makanya dengan diam itu bukan berarti saya tapi suatu saat akan muncul lagi. Sekarang udah muncul nih. Ternyata orang yang bongkar itu ternyata utangnya lebih buruk. Dia yang punya utang, dia yang ini, gitu loh. Ternyata itu, makanya dia tuh seolah-olah kejadiannya dia itu seolah-olah terjadi sama saya, gitu loh. Makanya mana lawan, mana ini, itu makanya di dunia politik sama dunia pengacara itu kita itu harus benar-benar hati-hati. Yang kita anggap teman belum tentu dia itu teman. Makanya benar-benar hati-hati. Saya tuh gini loh Bang RD, saya tuh teman pengacara juga banyak, ya kan ya. Teman politik lebih banyak teman politik daripada teman pengacara. Mereka tuh ya menurut gue tuh nggak ada yang ini, nggak ada yang tulus menurut gue ya. Gitu, mana dia yang menguntungkan buat mereka, ya itu yang mereka lakukan. Gitu loh. Sebetulnya dari kasus ini sebetulnya ya Agus itu ya menurut kasus kan ini menurut Agus ya. Kalau Farhad Abbas tidak masuk di ini, nggak ada masalah sama Agus loh. Agus akan mendapatkan pengobatan, akan mendapatkan apa? Cari but ya. Karena munculnya Bang RD, munculnya Farhad, munculnya ini, akhirnya ini yang dirugikan siapa? Agus. Yang dirugikan di sini Agus loh. Dia tidak mendapatkan pengobatan. Saya sebagai donatur juga sampai emosi sama Agus. Jujur. Coba Farhad nggak muncul di situ, Agus sudah damai, udah berobat, udah di Singapura kayak atau apa, udah selesai hidupnya. Karena ada orang yang menganuin kasus ini, menunggangin kasus ini untuk mencari nama, jadinya amburadul, gitu loh. Jadinya amburadul, akhirnya muncul rekaman ini, rekaman itu, rekaman teteh bengek, akhirnya muncul yang narkoboy, muncul teteh bengek, yang tidak karuan masalah pribadi orang gitu loh. Kita ini kasus tentang Mbak Nopi ya. Kita kalau untuk menolong orang, memang kita harus bersih dulu, enggak? Ya, nonton ya. Papa lagi kerja, maaf ya, ini ya? pelacur atau apa bebas mau menolong orang. Orang menolong orang tuh nggak perlu kita harus suci dulu. Papa nonton dulu, Papa kerja kita dulu ya. Kita menolong orang nggak perlu kita benar dulu atau jadi malaikat dulu.
Gitu loh. Saya contoh saya menolong orang. Masa saya tuh, oh ya, saya hobi dugem misalnya. Saya hobi dugem. Saya mau menolong orang ini kelaparan. Saya ajak busuk, ngapain aku nolong dia? Enggak ada kamusnya di situ sebetulnya. Gitu loh. Harusnya gitu loh. Ini kan fokusnya ini tentang pengobatan. Yang mana? Tentang tolong menolong. Ya udah di situ. Terus Ngapain masalah pribadi dibawa-bawa? Manusia tuh nggak ada yang sempurna. Kalau mencari orang, kalau Tuhan menciptakan manusia itu sempurna, kalah dong Tuhan. Tuhan yang paling sempurna itu Tuhan. Nggak ada lagi di dunia ini selain Tuhan. Yang mana? Manusia diciptakan tidak sempurna. Yang mana? Ada kelemahannya ini, ada sifat yang buruk, ada sifat yang ini, ada sifat itu. Kalau mencari kesempurnaan dari segi manusia, sampai kapan nggak akan dapat. Si Nopi juga mungkin mempunyai sisi buruk, ya kan? Semuanya gitu, siapapun akan mempunyai sisi buruk. Contoh saya juga mempunyai sisi buruk. Itu ya? Sisinya apa? Buruk saya, suka laki-laki. Papa pusing. Itu aja intinya. Nggak ada yang sempurna di ini, gitu loh. Masa saya ini yang suka laki-laki begini, mau donasi sama orang mikir-mikir, ngapain gue donasi, gue aja udah buruk. Nggak ada. Orang yang mau berbaik, mau baik sama orang masa harus dilihat dari latar belakang lu. Yang penting niat kita dengan tulus, itu yang kita cari. Nggak ada di dunia ini, jarang dunia ini orang yang tulus. Oh ya, gue mau nyari ini, ya kan? Jarang loh yang tulus, yang ini. Makanya kalau ada orang-orang yang mencari kesempurnaan seseorang, apalagi ini tidak akan mendapatkan. Itu aja intinya. Semua orang mempunyai segi buruk. Makanya saya akan tetap mendukung Nopi karena apa? Orang tidak akan ada yang sempurna. Mau Nopi model kayak apa, yang penting niatnya Nopi tulus untuk membantu orang. Udah, beres. Mau bagaimana kalian, mau menghancurkan, ini saya berdonasi sama Nopi itu bukan satu kali ini aja, sering. Oh iya, kan ini, oh ini ada ini, ODGJ yang ini, kasihan. Kayak gitu-gitu. Misalnya dulu, tentang Semeru. Yang ini tentang RD kan selalu ngomong Semeru dulu waktu itu kan ya. Saya donatur loh di Semeru itu loh. Saya dapat data-datanya. Oh ini buat beli ini, buat itu, pengeluaran tahu semua. Udah Bang Jos, makanya kalau mau nyari orang, mencari orang yang menolong orang yang sempurna, tidak akan mendapatkan. Setiap orang mempunyai segi buruk. Itu aja intinya. Yang penting ketulusan orang untuk menolong. Udah gitu aja. Oke, Bung Mimbar, waktunya mungkin apa mau berbagi lagi atau cerita ini menarik ini dengan hadirnya rekaman yang membongkar ya tabir lagi. Bang RD tadi udah lulus tambah. Ya, bagaimana menurut? Selamat sore Bang RD Lau. Mohon maaf ya jika selama ini juga mungkin saya bagian yang agak kesal dengan abang. Saya langsung aja ya. Namanya manusia ya begitu. Tapi saya melihat ini bagian daripada bersih-bersih kok. Jadi memang akan mulai terfollow up nih satu persatu untuk lebih jernih lagi dan lebih baik dan lebih benar lagi nih. Dan saya prihatin terhadap Bang RD dalam konteks tadi sudah sangat terbuka menyampaikan ya bahwa selama ini perjalanannya seperti itu. Saya mendukung Bang RD Lau untuk mencari namanya keadilan untuk dirinya ya, itu adalah manusiawi. Dan tentu saja ini koreksi bagi kita semua Bang Jos, kalau saya. Koreksi bagi kita semua, termasuk saya juga kok. Koreksi bagi kita semua. Jadi bukan lagi saatnya kita harus mencari keburukan sebenarnya ya. Saya sepakat dengan Miss Julip. Soal ini kan sebenarnya soal kemanusiaan. Pertama, saya dulu juga bicara soal Tenovi ini karena saya merasa diri saya tidak mampu untuk seperti Tenovi. Terlebih lagi para donatur kan semangat dan spirit kita ke sana, kemanusiaan kan. Mas Agus juga nggak ada kok netizen yang jengkel yang tidak yang misalnya
jengkel Mas Agus itu nggak ada. Karena kasih sayangnya netizen itu, maka muncullah namanya typing atau bicara-bicara yang tidak bagus. Kenapa? Karena kesal, Bang. Bahkan sebenarnya, Bang, yang namanya kita typing yang tidak bagus itu perjuangan berat loh itu. Kadang kita pencet huruf A itu jadi huruf B. Karena kesal, makanya saya salah satu yang menyatakan dulu untuk Mas Agus, coba diem, nggak usah banyak geran gitu loh. Karena jangan sampai ada hal-hal yang malah memperkeruh situasi dan suasana. Tetapi apapun ceritanya akan terbongkar, Bang. Akan nampak, akan kelihatan mana yang betul-betul itu niatnya tulus dengan tidak. Itu aja. Dilanjut dulu, Bang. Menarik ini permainan ya. Dilanjutkan. Makasih banyak Bung Mimbar, itu pembukaan yang luar biasa ya. Sebelum Bamis yang paling atas sekali. Hari ini ada juga rekaman baru dan saya tidak mau membedahnya dulu karena biasanya kita kan mengecek keakuratan dulu nih. Ya, apakah itu kecerdasan buatan atau murni? Ya, satu. Yang kedua, saya hanya mau berbagi. Tadi ternyata udah dibuka duluan oleh RD Lau dari rekaman percakapan pertemuan tadi. Cuma saya tidak mau membedahnya di sini. Intinya gini, teman-teman. Apapun itu, jangan menyerang pribadi Novi Pratiwi. Buat mereka-mereka di luar sana, saya tidak mau menyebut mereka punya nama semua. Tolong, yang kalian buat itu kehormatan, harga diri, dan martabat Novi Pratiwi direndahkan dari Agus ini. Ya, dengan hanya dibalik Agus. Ya, itu yang saya mau tahu. Yang kedua, jangan, ya kalau Bang RD, kan saya langsung telepon Bang RD, ada orang kutip nama beliau, kayak apa notaris dan lain-lain, pakai nama beliau dan langsung saya telepon. Ternyata beliau yang tidak, saya lagi dengan pengacara ini, ada tim kita juga nih. Itu menunjukkan bahwa hari ini banyak orang akan dicatut, diburukan, diserang dan